Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat sore para pemirsa Baga TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengupas banyak sekali permasalahan masalah genetik. Kita tahu bahwa kita dilahirkan oleh Yang Maha Kuasa. Mulai dari kita terbentuk janin sampai kita dewasa, itu kita melalui genetik yang akan dibawa sampai kita nanti akhir hayat. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita. Mungkin pemirsa belum pernah membahas tentang genetik. Nah, temukan genetikmu melalui intelijensia. Nah, kali ini kita akan sapa salah satu narasumber kita adalah Mbak Abir ya. Abir susah banget. Susah Mbak ya. Abir Hasanah. W itu apanya? Wigunaning Tias. Oh, jadi disingkat gitu ya. Disingkat. Oke. Kan terlalu panjang lah namanya. Terlalu panjang namanya. Kemudian ini Mbak Dania Muntaza. Selamat sore. Sore Ibu. Gimana ini perasaannya hari ini? Kita di studio podcast Baga TV ya. Ini untuk pertama kalinya saya berjumpa dengan mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Ya, benar. Nah, kita akan membahas tentukan potensi genetikmu. Kita tahu bahwa kita itu dilahirkan sudah ada role modelnya ya dari yang kuasa. Nah, sering kadang kita itu pengen tahu ya, kalau anak sudah dilahirkan ini nurun ke siapa, kemudian potensinya dia itu berbakat di apa gitu ya. Nah, ini melalui tes Stephen. Boleh diperkenalkan Stephen itu apa dan kemudian mengapa si Stephen itu ada di Kota Malang tentunya. Mungkin bisa menjelaskan dari Mbak Hasanah gitu aja ya. Susah ya, Mbak Abir susah ya. Mbak Abir gitu ya. Soalnya belum terbiasa ya panggilannya ya. Boleh menjelaskan. Iya, jadi sebenarnya Stephen itu adalah konsep di mana kita itu tes sidik jari. Ya, jadi sidik jari sebenarnya sidik jari itu kan banyak ya. Cuma kita menggunakan konsep Stephen gitu. Jadi kenapa kok ada di Kota Malang? Sebenarnya udah lama sih. Sudah lama. Sudah tapi lama. saya belum pernah banyak tahu. Iya, baru-baru ini mungkin apa namanya boomingnya gitu ya. Iya. Karena dulu saya itu tes Stephen 2017. 2017. Ya, 2017. Udah ya lama, 8 Ya. tahun yang lalu ya. Ya, sebelum saya menemukan jodoh saya. Oh, melalui Stephen. Iya. Gimana caranya ya? Saya itu menikah dengan suami saya gara-gara suami saya udah pernah tes Stephen. Oh gitu. Gitu. Pacar waktu itu mungkin. Bukan, saya nggak pernah pacaran sama suami saya. Terus kok Ta'aruf, iya. Ta'aruf. ya kalau Islam ta'aruf. Iya, ta'aruf langsung saya tahu mesin kecerdasan suami saya, calon suami waktu itu ya, calon suami saya apa, akhirnya ya udah, oh mesin kecerdasannya beliau itu genetiknya ini nih, jadi saya udah tahu kartu asnya dia apa aja, Wow. gitu ya. Jadi ketika sudah menikah, saya dengan suami yang hampir mau 8 tahun menikah ini, itu minim banget saya tengkar dengan suami saya, karena udah tahu Sudah tahu watak mesin dan kecerdasannya karakter dia, gitu. iya karakternya. Jadi sebelum pertemuan itu udah suaminya yang sekarang ya maksudnya ya, itu calonnya waktu itu ya. Itu dia sudah tes Stephen duluan. Padahal belum tahu sih itu. Belum Sudah. tahu saya. Oh, belum. Jadi belum. saya hari ini Belum bergabung di Stephen ya. belum. Belum bergabung. Malah suaminya ya dulu. Iya, suami saya udah tes duluan. Terus akhirnya coba saya, kamu tes iya, gitu 2017 ya. saya tes. 2017. Saya kan promotor 2023. Oh, promotor. Kalau Iya, jadi- istilahnya Iya, promotor sebagai Stephen. tenaga ini ya. Iya, dari Stephen ya. 23 ini kan. Saya udah tes 2017 itu. Jadi akhirnya sekarang udah sangat enjoy sekali. Maksudnya dengan suami saya itu udah ngerti kartu asnya apa, suami saya udah ngerti kartu as saya apa kayak gitu. Jadi menghindari hal-hal yang memang Tidak kadang memicu ya. Iya, Saya kadang-kadang memicu. begitu ya. Bener. Dodek titik wis ngamuk ya. Gitu ya. Salah ngomong dikit. lebih banyak mananya nih apa yang lebih berperan dominan? Maksudnya suaminya atau yang sabar istrinya yang Kita tegas? akhirnya jadinya saling. Oh, saling melengkapi. Iya, akhirnya ketika udah tes Stephen itu kita saling, bukan ada yang si paling kan. Ya, paling ya. Maksudnya misalkan kadang suaminya yang paling begini ABC, ini nanti istrinya yang paling begini kan enggak. Jadi akhirnya kita saya dengan suami itu akhirnya jadinya saling gitu. Oh, saling ya. Tahu satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Jadi waktu kayak gitu. apa tuh namanya? Waktu ta'aruf tuh, udah kamu mau dijodohin sama
gini. Dong. Iya aja deh. Iya aja deh gitu ya. Coba tanya aja mesin kecerdasanmu apa? Oh ini gitu. Oh saya itu. Oh, kamu tahu mesin kecerdasanku Kan gitu tanya ya. gitu. Tanya gitu Udah ya. karena udah tes Steven duluan. Jadi harus lebih keterbukaan ya waktu itu, Iya. waktu perkenalan. Butuh proses berapa lama setelah ta'aruf itu menjadi suatu calon apa itu namanya? Calon sepasang suami istri menikah gitu itu. Saya sekarang kenal, seminggu kemudian saya ketemu lagi, diajak ta'aruf, habis itu 3 hari kemudian dia datang ke rumah, habis itu langsung saya lamaran cepet banget. Ya. Satset banget ya. Ya sat-sat Macam banget langsung. ya. Wow. Jangan Terus lama-lama habis buat itu satnya. anaknya lahir juga tes Steven. Iya, anak saya 2, semuanya juga sudah tes Steven juga. Akhirnya saya lebih paham ke anak itu bagaimana cara komunikasinya, cara belajarnya, kemudian nanti bahasa cintanya seperti itu. Dan anaknya lebih banyak tahu ya tentang karakter ibunya atau ayahnya. Iya. Ya. Jadi kalau Ini yang nomor 1 berapa umurnya? mau 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Yang satu 7 tahun, yang satu 4 tahun. Masih kecil ya. Ya, Tapi masih sudah kecil. kelihatan bakat-bakatnya Iya. apa gitu ya. Kita akhirnya tahu ya mengoptimalkannya tuh kayak gimana. Gitu ya. Nah, untuk Steven ini perlu waktu lama nggak untuk ngetesnya? Enggak, Bu. Kita tuh karena base-nya pakai sidik jari ya. Jadi Gitu. tahap awalnya kita akan scanning Semua. semua Ini ya? sidik jari itu kita scanning. Terus kita tunggu hasilnya sekitar 5 sampai 10 menit. Itu mesin Steven yang menjawab. Yes, Atau kita gimana? ada sistem ya. Sistem tentunya punya algoritma sendiri dan sudah melalui riset dan penelitian juga. Jadi kita kalau ditanya jurnalnya, kita punya jurnalnya. Gitu, dan bisa diakses Itu secara tuh terbuka. misalnya kayak orang sakit rekaman medis ya, misalnya itu laporannya tuh banyak banget atau gimana? Cuman kesimpulan aja atau ini orang ini gini gitu. Saya kan belum pernah tahu ya. Benar, ada poin-poinnya. Yang pertama dari misalnya nih belahan otak yang dominan yang mana gitu kan. Karena kita gitu ya. Steven base-nya melihat belahan otak yang dominan gitu. Jadi belahan otak mana nih yang dominan. Setelah itu kita petakan tipenya kayak gimana nih. Karakternya kayak gimana, kesehariannya kayak gimana, kekuatan utamanya apa gitu. Bahasa cintanya. Ya. cara Ini komunikasinya gitu. cari jodoh. Ini cocok banget ya Cari nggak cocok sih, ini. Alvir? Silakan nanti ikut tes Steven, tentunya ya berbayar ya karena ini agak ini juga nih akurasinya luar biasa nih. Akurasinya 95% Iya ya. betul 95%. Tidak melesat ya. Justru malah ketika yang masih jomblo, yang mencari jodoh, yang lagi ta'arufan itu malah oke banget. Jadi Disarankan sekali. sangat disarankan malahan. Jadi sebelum kita melangkah ke jenjang yang lebih jauh gitu ya. Soalnya berdasarkan riset melalui surat kabar itu para janda di Sidoarjo meningkat pesat. Saya baca ya. Ini yang tahun 2000 barusan ini 2025 itu angka perceraiannya tinggi terutama di pengadilan agama ya. Itu banyak yang bercerai. Nah, itu dengan Steven mungkin bisa untuk mengantisipasi betul. jodohmu itu yang ini kayak gini ya. Bener Sering kadang kan gitu awalnya wow luar biasa, maksudnya wow tidak ada kekurangan dan kelebihan udah mengaruhi bahtera rumah tangga setahun maaf Ya, cerai kayak gitu karena kan semakin banyak kan berita-berita yang semacam itu gitu kan. Jadi emang walaupun kita sudah terjun ya misalnya udah 5 tahun menikah nih tapi kok rasanya kok kayaknya ada yang belum pas. Nah itu bisa masih bisa sekali untuk kita benahi lah. Nggak ada istilahnya, nggak ada kata terlambat lah. Mending sekarang dilakuin daripada nggak sama sekali. betul. Jadi intinya itu mengantisipasi terjadi hal-hal yang mungkin di luar. Ada yang kadang KDRT ya kita nggak tahu, itu juga ketahuan ya. Iya. Jadi kenapa? Pemicunya. Iya, konflik itu kenapa terjadi itu kan bisa jadi ada emosi dari kecil akhirnya muncul jadinya banyak gitu kan. Gitu ya. Numpuk akhirnya jadinya meledak. Gitu. Terus usia berapa udah bisa dites nih? Minimal 2 tahun. 2 sudah tahun boleh dites. ya. Jadi Sampai dewasa. misalnya anaknya itu udah umur 2 tahun bisa dites itu untuk mengetahui si anak ini apa sifat, apa bakat atau apa biasanya kalau Potensi kalau genetik. Potensi genetik Potensi. sih yang secara alamiah ada di dalam tubuh seseorang gitu. Ini contoh misalnya kan sudah pernah mendiagnose. Ya. Ada mungkin pasiennya atas nama siapa, boleh cerita mungkin Mbak Arbi.
Mbak Bir. Misalkan gini, anak masih kecil gitu ya, kok anakku nggak bisa diatur ya gitu ya, kok anakku kasarannya ini kok pecicilan gitu ya, biasanya hiperaktif seolah-olah Iya. hiperaktif, kok nggak bisa Nggak bisa diem Dikendalikan. gitu, kok nggak bisa diem, nggak bisa anteng, bisa jadi dia Tapi bukan autis ya. bukan autis, dia ya. normal. Heeh. Ternyata mesin kecerdasannya adalah seorang sensing yang punya kehebatan apa, yang ototnya memang dia kuat. Kalau ototnya ini tidak dimaksimalkan, tidak bergerak, akhirnya apa, dia capek semua badannya, malah capek malah gitu. capek ya. justru gitu. Makanya kadang biasanya kalau misalkan orang tua nggak tahu, akhirnya kan anak itu dimarahin. Iya. Ya cenderungnya kan Iya, padahal cenderung. sebenarnya Harus bukan- diem. harus diam, harus duduk, Harus tenang duduk, gitu. gitu kan. Padahal bisa jadi dia dengan bergerak seperti itu, otaknya jadinya encer, menerima informasi, menerima materi. Semakin dibentak akan semakin ini ya. Melawan. Menciut ya. bisa jadi Iya. menciut, bisa jadi malah berontak gitu. Oh, itu yang menghindari antisipasi itu. Kita mengantisipasi itu. Jadi saya pun dulu bergabungnya karena itu, Bu. Karena saya merasa hampir gila. Loh, kenapa? Menghadapi anak saya yang waktu itu umurnya 3 tahun. Oh, Saya merasa gini, Mbak Muntasa ini anaknya berapa? baru satu. Sekarang Umur umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Jadi ya. 3 tahun yang lalu itu saya merasa anak ini kok tantrum ya, Bu ya. Nah, kalau Tantrum ya. kalau Oh, nangis itu meledak-ledak. Oh, nggak ada ujung pangkalnya, nangis kan, tantrum gitu. ya. Seperti Istilahnya susah. sekarang bahasa Indonesia macam-macam tantrum. Iya, apa ya, kalau dulu rewel ya. Rewel, rewel Jangan gitu berkepanjangan, nggak ada ujung-ujungnya ya. Apa dikit salah, apa dikit Ah, salah. Jadi jadi- saya tuh pernah di titik merasa ini capek anak saya yang aneh, apa saya yang nggak bisa Menghadapi anak ini. saya gitu Iya. kan. Hampir mau ke ya mencari-cari lah alternatif apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan biar bisa menghadapi anak ini gitu. Saya mikirnya anaknya baru 1, tapi kalau saya nggak bisa menghadapi sampai saya akhirnya ketemulah Steven. Jadi yang tes pertama kali itu anak saya, Bu. Bahkan mamahnya ya. Anak saya, terus akhirnya saya tahu bahwa dia itu kekuatannya. Terus kok kemudian bisa jadi promotor itu gimana? Kalau biar bisa jadi promotor, karena saya merasanya gini, kan saya kebetulan pengajar. Pengajar. Ya, saya ngajar di SMA negeri di Kota Malang. Sekarang masih. Masih. Alhamdulillah, Bu Guru. Saya ya. mengajar. SMA mana? Saya di SMA 6 Kota Malang. Ngajar mata pelajaran Coba Ibu tebak dulu. matematika. langsung benar ya. Betul Benar, ya. Matematika. Iya, Kenapa soalnya Bu? orangnya giat dan ekspresifnya luar biasa, jadi pinter gitu. Gitu. Kalau saya karena saya pengajar dan saya merasa konsep Steven itu bisa diterapkan di mana aja. Apalagi dengan profesi saya sebagai pengajar untuk menghadapi murid-murid yang beraneka macam kan tentunya tipenya gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan pengen jadi promotor Steven. Promotor Steven gitu ya. Jadi Anak saya dulu yang akhirnya pertama. terpanggil gitu. Di Steven ada berapa promotor sekarang? Banyak ribuan. Kalau se-Indonesia. Se-Indonesia udah ribuan sih. Ini sudah seluruh Indonesia. Bahkan ya? ada di Pencetus Malaysia. siapa ini? Orang luar Orang negeri? Indonesia. Orang Indonesia. Siapa orang mungkin bisa Indonesia. memperkenalkan ke pemirsa? Beliau adalah Bapak Farid Poniman. Kebetulan Profesor bukan? bukan. Jadi beliau memang belajar untuk mempelajarin karakter manusia memang waktu itu, dan ikhtiar beliau sangat luar biasa juga sih gitu. Jadi sampai bisa menemukan konsep Steven ini gitu. Karena konsep Steven ini kan awalnya 5 dari mesin kecerdasan, jadi dikembangkan jadi 9. Jadi 9 mesin kecerdasan. Yang membedakan hanya di insting aja, tidak ada ekstrovert dan juga introvert, itu aja sih. Ya, kita doakan dulu untuk Bapak Farid Poniman almarhum. Umurnya- Oh sudah. Sudah almarhum. Oh, ada penerus baru generasinya ya. Iya. ada. Ada penerus generasinya. Beliau sudah almarhum, tapi ilmunya itu sangat bermanfaat buat kita sampai hari ini ya. Iya, benar, Luar biasa. Saya juga belum baru. Karena tahu ya. banyak banget orang yang terbantu dengan konsep ini. Jadi banyak orang yang, mohon maaf, yang anaknya dirasa waktu itu nggak baik-baik saja. Oh, ternyata aku yang nggak paham. Ya banyak ya gitu ya. itu Terus ada kesalahan fatal Iya. ya. Ya, betul. Ya sangat ada terjawab. pasangan yang mau bercerai akhirnya nggak Nggak jadi jadi bercerai. Saya menemukan banyak pasangan yang Itu mau ada nggak? Maksudnya sudah menjalani hidup rumah tangga, terus akhirnya dua-duanya Steven. Iya ada, Iya, banyak. banyak. Bisa, Banyak bisa banget. Banyak. kembali normal lagi Ya, atau bagaimana? Betul.
betul, banyak banget. Harus dua-duanya terbuka ya Iya. setelah dites ya, Iya. menerima kelemahan Menerima, dan kelebihan gitu ya. Betul. Iya. Menerima dan mau saling Saling tadi. Saling menyadari introspeksi Iya. sendiri. Betul. Berarti menyelamatkan suatu perkawinan kalau Iya, gitu ya. menyelamatkan Secara logika mungkin perkawinan. nggak masuk akal ya. Iya, menyelamatkan perkawinan, menyelamatkan hubungan ibu dan maksudnya Keluarga ayah ya, ibu dengan keluarga anak gitu ya. Iya, kadang ada Keluarga. berbagai macam permasalahan anak itu kurang dekat sama orang Orang tua. tuanya. Iya, Berontak. berontak. Ya. Betul. Iya, selalu. Karena kan bisa jadi bahasan cintanya nggak dapet anak, nggak Terus tahu. itu misalnya mendamaikan, misalnya si anak ini dites terus ibunya juga dites, si anak menerima nggak atau gimana? Lihat dulu Misalnya, hasilnya nggak apa. Ada sih, ada kasus yang langsung ada penolakan ya. Ada, Karena ada. biasanya Ada denial biasanya. karakteristik seseorang itu pada saat pertama kali mengetahui hal-hal yang mungkin merupakan kelemahannya atau mungkin ada yang nggak tepat, pasti akan responnya biasanya akan menolak. Ditolak dulu. Iya, biasanya menolak dulu Menolak si dulu, anak itu betul. berontak. Nggak mau, aku ngapain gini-gini Enggak, gitu aku ya. nggak kayak gitu, Iya, kayak gitu aku kan nggak ya. kayak gitu. Nah, supaya terjadi istilahnya mereka mau itu gimana? Jadi dalam proses kita menjelaskan biasanya kita nggak mungkin sih langsung judging gitu ya. Iya. Itu jadi Pendekatan dulu atau iya, kita ngajak ngobrol dulu kayak gimana sih sudut pandangnya anak nih melihat orang tuanya apa, kenapa, gitu. Salahnya apa gitu ya? Menurutmu apa sih yang mengganggu perasaanmu, mengganggu Terbuka pikiranmu nggak? gitu. Terbuka nggak? Beberapa orang kalau kita menyampaikannya mungkin dengan ini Bahasa. bahasa yang mungkin nggak menyudutkan ya, Heeh. itu akan mau terbuka gitu. Tergantung. Kadang, gitu. tapi ada beberapa anak yang mungkin keras kepala. Ya, tapi memang ya Seperti kalau itu yang ya. kayak gitu nggak cukup satu kali sesi gitu ya. Nah, manfaat apa yang didapat setelah tes Tivin? Manfaat apa yang didapat? Banyak banget. Banyak. Banyak banget. Bisa mengenal Banyak. diri sendiri, Diri sendiri, potensinya. Kalau misalkan anak-anak masih sekolah, penjurusan nanti yang tepat bagaimana, Bagaimana, gitu cara ya. belajarnya bagaimana, Bagaimana yang gitu. optimal ya biar Itu pengaruh nggak dengan intelijensia, misalnya anak ini agak di bawah, ini kurang begitu pandai misalnya, tahu ya? Anak ABK, mohon maaf, anak ABK pun juga boleh kok dites dites Tivin. bisa yang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi kebutuhan khusus itu Itu. boleh juga dites Tivin biar tahu apa. Oh, ternyata bahasa cinta anak ini seperti ini loh. Akhirnya ketika udah tahu nih cara belajarnya gimana, bahasa cintanya bagaimana, akan lebih mudah. Teachernya akan lebih mudah ngasih tahu ke anak ini. Biasanya kan, mohon maaf, anak ABK kan kadang tidak mudah untuk diarahkan gitu Iya. kan. Tapi Kita nggak ketika tahu maunya apa. apa gitu Maunya kan. apa gitu Tapi ya. ketika bahasa cintanya udah dapet duluan, akhirnya kan lebih mudah. Begitu ya. Iya. Jadi karena Steven itu 20% Bu sebenarnya. Karena genetik kan. Ya. Jadi diri seseorang yang 100% ini kita, anak-anak, Mbak Abir gitu kan. Itu 100% itu terdiri dari yang 20%-nya genetik, yang 80%-nya itu pengaruh lingkungan. Misalnya nih kasus saya ya. Hmm. Anak saya itu berbakat taunya dia terhadap IT, teknologi itu mulai sejak SD. Padahal dari mamanya nggak ada. Nggak ada yang Bibit-bibit ini ya. pinter gitu ya IT. Ayahnya juga enggak ya. Tapi ini dari Pak D-nya. Oke. Dia pendekatan awalnya itu dia kalau ada apa-apa curhat masalah sekolah atau dia lebih deket ke Pak D-nya. Oke. Dan akhirnya sekarang sifatnya pun persis sama dengan Pak D-nya. Itu juga kan pengaruh dari pengaruh genetik ya. Iya, wah itu pengaruh lingkungan sih sebenarnya. Pengaruh lingkungan ya? Iya. 80% orang kan Jadi pengaruh mulai lingkungan. SD sampai Ya. SMP ada permasalahan apa di sekolah dengan komputer. Saya kan nggak paham ya karena Akhirnya kan ya ke Pak memang D-nya kita ya. gaptek ya. Itu ke Pak D-nya karena Pak D memang sarjana khusus untuk itu Oke. gitu. Jadi di bidangnya dan dia sama sampai sekarang itu dia ilmunya itu sama dengan Pak D-nya. Aku coba ya berarti ya genetik itu mempengaruhi ya dari situ ya. Dari Pak D-nya gitu maksudnya. Bisa jadi Dengan karena dari dia seringkali ketemu Pak D-nya, lalu dan kebetulan dia Lebih berminat nyaman. nih, hasrat nih, punya hasrat di IT gitu. IT, Akhirnya iya. dia ya kliknya di situ gitu. Iya. Karena pengaruh lingkungan kan 80% besar banget gitu. 80% ya. Jadi ibaratnya potensi yang alamiah itu bisa loh nggak muncul ketika lingkungan kita itu nggak mendukung itu, nggak sesuai dengan itu Nggak gitu. mendukung, Iya ya. benar. Betul. Berarti itu juga pengaruh dari eksternal Iya, ada pengaruh dari di eksternal. luar ya.
Terus untuk Steven ini di mana? Mungkin bisa menjelaskan ke pemirsa Paga TV, kantornya di mana? Mungkin Mbak Arbi. Silakan Mbak Fira. Ya, untuk kantor kita ada di BTU. Bulan Terang Utama. Bulan Terang Ya, Utama. itu cabang. Kita cabang Cabangnya. kita, ya. Di berapa? Di BTU berapa? Kita di KR 38. KR 38. Ya. Sebelah kanan ya kalau nggak salah ya. Sebelah Kalau kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri ya Hmm. KR 38. Ya, tapi nanti kalau misalnya karena promotornya di Kota Malang itu juga banyak gitu kan. Jadi jarang banget sih yang kasnya tuh di kantor. Jadi orang lebih nyaman itu mungkin Private, di rumah, di lebih rumah. private. Mungkin bisa Jadi- menjelaskan sedikit kalau mau promosi, mau ketemu dengan promotornya apa yang harus dilakukan. Begitu pemirsa, Oke. bagi para pemirsa di Kota Malang ingin tahu tentang genetiknya itu dengan tes Steven, bisa langsung ke Mbak Arbi atau Mbak Dania. Mumtazah. Mumtazah, aku paling seneng itu. Itu boleh silakan. Oke, jadi kalau teman-teman pemirsa yang lainnya mau melakukan tes Steven, boleh hubungi kami, boleh follow Instagram kami. Instagramnya apa? Instagramnya saya Abir Hasanahwe sama Dania Mumtaza. Oh, Mumtaza Dania. Mumtazah Dania. Mumtaza Dania. Dania. Iya. Silakan boleh. Gitu. Jadi biasanya reservasinya itu memang Iya, untuk jadi private gitu. kita itu reservasinya di situ. Nanti kecenderungannya orang-orang akan lebih suka di rumah, lebih nyaman di private rumah, ya. private, Jadi kemudian di mana? atau bisa kita di kafe kayak Itu gitu. bawa alatnya. Iya, kita bawa alatnya. Alatnya gede apa kecil? Aku belum pernah tahu. enggak alatnya enggak gede, enggak gede kok. Kita cuma tap Tap pinjer aja sama pinjer ya, aja. tebu iya, gitu. iya, Jadi iya, emang Gitu. semudah itu ya, semudah itu. Sesimpel dalam ya, keadaan simple. apapun, Iya. sakit atau sehat ya. Iya, tidur pun boleh. Makanya yang mau tes nih balita terus, wah ini anakku masih tidur. Oke, Masih tidur. boleh dites, enggak apa-apa. Bisa sambil tidur, bisa. yang penting Gitu kita ya. bisa tap 10 jarinya. Berarti bisa nih kontak person nomor HP pemirsa. Ini Mbak Arbi sama Mbak Muntasa boleh langsung promosi. Oke, bisa hubungi kami di 082 333 555 849 gitu. Berapa? Diulangi lagi Diulangi lagi pelan-pelan. sekali Di 082 333 555 849. 849. Iya. Ya. Boleh Langsung hubungin saya atau Ya. hubungi Mbak Dania nanti. Ya. Bagi pemirsa Paga TV yang putra-putrinya atau diri Anda sebagai pasangan suami istri yang akan kelak menikah ya nanti bisa mengetes genetiknya melalui Steven yang sudah tadi Mbak Arbi menjelaskan nomor kontaknya. Kemudian bagi Anda yang pingin private atau langsung di rumah boleh manggil ya. Ya, boleh, Pakai Mbak. biaya nggak manggilnya? ada biaya tesnya. Ada biaya tesnya ya. Ya, kalau biaya tesnya. transportnya kalau Malang Raya free. Oh free ya. Iya. Gitu. Bisa mengisi atau menanyakan di kolom komentar di YouTube kita Paga TV melalui podcast kita bersama Steven. Begitu Betul. ya. Ada mungkin yang ingin disampaikan Bisa loh, Bu. untuk yang ini lain. Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Blitar, Tulungagung, asalkan masih dalam Lingkup jangkauan, Jawa misalnya Timur nih Jawa Timur gitu ya, janjian dulu bisa banget. Iya, bisa. Oh sampai dimanapun Bisa ya. banget. Iya, Nah, saya sering kok ke area Surabaya, Blitar, Sidoarjo, gitu. Blitar. Tapi di luar biaya yang Ya, biasanya kita tadi keluar kota baru, transport ada ya. Ada transport, ya, manggil hanya ya, tambahan soalnya transport ya. aja. Ya. Luar biasa hari ini menginspirasi untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan jodoh atau ingin putra-putrinya sesuai dengan bakat, nanti taunya apa, bakatnya apa. Jadi nggak salah pilih ya atau memaksakan kehendak. Biasanya kalau orang tua itu suka begitu. Menuntut. Aku pengen nanti jadi sarjana hukum, jadi pengacara gitu. Ya ada yang Betul, seperti ya, itu. masih banyak kok orang tua yang Iya, kadang seperti kakak saya itu. Kakak saya itu sarjana hukum kemudian sekolah notaris. Anak-anaknya notaris Semua. kebanyakan biasanya Padahal sebenarnya anaknya nggak pengen. ekspektasi orang tuanya nih yang dipaksakan ke Nah, anaknya. ini seperti itu ya. Jadi Iya, Steven betul. akan membantu Betul. menyelesaikan suatu masalah. Ya, gitu ya. Terima kasih Mbak Arbi, Mbak
Mumtasa, aku ya apanya itu ya. Hari ini sudah menemani kita di podcast Baga TV. Insya Allah berikutnya kita bisa mengisi untuk berikut acara berikutnya. Begitu ya. Masih sama-sama. Mungkin bisa kerjasama dengan Baga TV Panca tapi boleh. Sebenarnya pemirsa Baga TV, kita sudah bincang-bincang melalui channel kami. Sekian, terima kasih atas kebersamaan ini. Dari saya Heni Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.